Halo, kembali lagi bersama channel Reksato di sini. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Kesempatan kali ini, seperti di judul, gue akan nge-review Nissan Livina tipe tertinggi dan spesifikasi seperti apa, fitur-fiturnya apa saja. Maka dari itu, tonton video ini sampai habis, guys. Oke cuy, mobil ini tuh dia sharing platform dengan Mitsubishi Expander guys. Bahkan sampai mesin-mesinnya, racikan mesinnya dia sama ya, seperti itu. Namun di bagian sini yang dirubah nih, dan lampu-lampu. Nah, untuk dari tampangnya kalian bisa lihat seperti ini. Dan untuk soal lampu-lampu di bagian sini dia DRL. Dan untuk lampu utama di bagian sini dia masih menggunakan bohlam berwarna kuning. Untuk dari sennya di bagian sini masih menggunakan bohlam juga. Nah, untuk dari bawahnya lagi dia ada fog lamp guys. Dia masih menggunakan bohlam. Nah, untuk dari samping mobil ini kalian bisa lihat seperti ini, seperti Expander. Untuk dari kaki-kaki mobil ini dia menggunakan ban Dunlop dengan ukuran 205/55 ring 16 guys. Seperti itu. Untuk dari finishingnya dia two-tone dan di bagian sini ada lambang Nissan-nya. Dan untuk segi pengereman dia sudah cakram di bagian depan. Untuk teknologinya dia sudah ABS guys, seperti itu. Untuk spionnya karena dia tipe tertinggi dia sudah dilapisi dengan chrome, dan di bagian sininya ada list chrome yang memanjang sampai ke kaca belakang guys, seperti itu. Sini ada chrome juga handle-nya. Untuk dari ban belakang dia menggunakan Dunlop juga seperti di depan dengan ukuran 205/55 ring 16. Nah, di bagian belakang dia masih menggunakan trombol guys. Lalu untuk bagian belakang Nissan Livina ini seperti ini. Nah, dia sudah LED yang memanjang seperti ini, namun di bagian ini itu dia masih menggunakan bohlam. Di sennya pun bohlam. Nah, di bagian lampu mundurnya dia sudah LED guys. Seperti itu. Di sini ada wiper, namun belum ada pemanas kaca guys. Di bagian atas ada lampu pengereman. Lalu di bagian sini dia ada logo Nissan Livina dan tipenya nih guys. Dan untuk soal sensor parkir dia ada 2 titik, dan bumper bawahnya ini dia sangat sporty guys. Di bagian bawahnya ada mufflernya untuk knalpot. Dan soal bagasi dia belum elektrik. Nah, seperti ini dari soal bagasi. Dan di bagian sini ada tempat penyimpanan yang terbuka dan yang tertutup. Di bagian bagasinya dia ada seperti ini nih guys. Nah, untuk memaksimalkan bagasi kalian bisa menarik tuas ini menjadi bagian yang seperti ini guys. Bangkunya dia bisa tidurin, jadi dia bisa memaksimalkan bagasi yang begitu luas nih, rata lantai. Oke, seperti itu. Kita beranjak ke bagian mesin dari mobil Livina tipe VL. Nah, untuk dari mesinnya sendiri dia hampir sama lah ya dengan Mitsubishi. Dia mesinnya di bawah guys, di bawah banget. Jadi untuk handling dia lebih mantap dan menekan gravitasi, jadi tidak limbung dan tidak goyang di kecepatan tinggi. Nah, untuk dari spesifikasi dari si mobil ini dia berkapasitas 1500 cc dengan tenaga 102 HP dan torsi puncaknya ada di 141 Nm. Nah, untuk dari finishing di bagian mesin dia belum dicat sampai bagian mesinnya, namun di bagian sana dia ada peredam, dan di bagian kap mesinnya pun ada peredamnya nih guys. Kayaknya seperti ini, kecil. Kita langsung beranjak ke bagian interior dari si mobil Livina ini. Nah, untuk dari kuncinya dia sudah keyless. Lalu di bagian sini handle-nya dia ada tombol berwarna hitam untuk membuka sekaligus melipat spionnya. Nah, untuk dari spesifikasi dari si door trimnya dia masih menggunakan hard plastik. Di bagian sini ada factising, dan di sini dia hard plastik. Nah, di bagian sini pun dia masih hard plastik. Nah, namun di bagian sini dia ada detailnya seperti motif kayu ya guys ya, seperti ini yang berwarna hitam. Dan di bagian sini ada black glossy, serta di sini ada pengaturan window yang auto sisi pengemudi. Ini ada central lock, ada mengunci jendela seperti itu. Handle-nya berwarna chrome. Lalu di bagian sini ada penyimpanan sekaligus handle. Ini ada cup holder, speaker,
Untuk dari desain seperti ini di dalamnya nih guys. Untuk dari pengaturan kursinya dia bisa diatur naik turunnya, dia masih menggunakan manual. Untuk dari dalamnya kita masuk, dia masih menggunakan hard plastik. Ini hard plastik juga. Untuk dari soal setirnya menggunakan kulit yang cukup halus. Di sini ada airbag. Nah, lalu di bagian sini ada untuk mengatur head unit di bagian situ. Sini ada mode next, mengecilkan, terus di sini ada untuk voice command, angkat tutup telepon seperti itu. Dan untuk dari tuas-tuas di bagian sini dia belum ada auto, dari segi lampunya dia masih manual, dan di bagian sini wipernya pun masih menggunakan konvensional bukan auto. Di bagian sini ada tombol info untuk MID, nanti kita bahas. Di bagian sini ada push stop engine buttonnya, electric mirror dan electric spionnya nih guys, seperti itu. Di sini ada electric stability control. Di sini ada tempat penyimpanan tertutup. Setirnya di bagian bawah dia dilapisi dengan black glossy. Pengaturan setirnya dia bisa maju dan naik. Dari pengaturan AC di bagian sini front defogger doang, rear defoggernya dia belum ada. Di sini ada pengaturan speed fan-nya, di sini ada suhunya. Lalu di bagian sini ada penutup ventilasi, dan di sini ada power outlet, dan ini ada tempat penyimpanan. Ada 2 level di bagian sini dan di bagian bawah. Untuk di bagian ini pun bisa ditutup guys. Dia transmisinya seperti ini. Lalu di sini rem tangannya dia masih mechanical seperti biasa. Di sini ada cup holder, console box yang modelnya dibukanya seperti ini. Untuk dari bahan joknya dia kulit, lumayan cukup mewah. Untuk desainnya seperti ini. Di kursinya untuk soal kita mulai nyalain si speedometernya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada animasinya juga. Lalu di bagian sini ada RPM, penunjuk kecepatan, bar bensin, terus panas dari mesinnya, odo. Dari si head unitnya dia ada radio, YouTube, modeling aplikasi, seperti itu lah ya. Setelan juga dia lumayan komplit. Nah, lalu di bagian sini ada tempat penyimpanan. Dan untuk dari console boxnya lumayan cukup besar, namun pembukanya dia belum soft opening. Oke, di depannya sudah. Kita beranjak ke bagian belakang dari si mobil ini. Nah, untuk dari door trim belakangnya dia masih menggunakan hard plastik. Di bagian sini ada finishing black pianonya, ini hard plastik. Handle yang lumayan cukup panjang dan untuk menyimpan permen ya atau receh. Di bagian sini ada cup holder serta speaker. Di sini ada handle chrome. Lalu di bagian desain jok tengah Livina ini dia hanya 2 headrest. Kita masuk dan surprisingly dia sangat jauh sekali, lega banget ya untuk dari Livina ini. Dia di sininya pun lumayan ada tonjolan namun tidak tinggi seperti itu. Untuk dari joknya dia empuk, dan soal material joknya juga di bagian sini dia sudah kulit guys, seperti itu. Untuk dari AC-nya dia ada di bagian belakang ya, double. Di bagian sini hanya pengaturan speed fan, belum sampai suhu, pengaturan suhunya seperti itu. Lalu kita ke bangku paling belakang dari mobil ini guys. Dia one touch tumble ya, jadi memudahkan sekali. Di bagian belakang pada Livina ini cukup sempit, malah sempit banget ya. Kalau misalkan bangku tengah ini dimundurkan sekali, gua sampai mentok. Dan soal duduknya dia lumayan cukup nyaman, tidak jongkok sekali ya. Di bagian sini ada cup holder, ini ada tempat penyimpanan yang kecil. Lalu di bagian sini dia ada power outlet, dan di sini ada cup holder juga. Seperti itu. Kita keluar lagi. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe. Gua Farhan Fauzan di channel Rex Auto. Cabut. Peace.